Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Hari ini kita akan belajar fisika lagi. Sebelum kita belajar, kita berdoa dulu. Silakan Muhammad Rian dipimpin doanya. Materi tentang gerak. Kemudian di kelas 10 juga sudah pernah membahas tentang yang namanya kinematika, kemudian dinamika. Nah, untuk yang saat ini kita ke bab baru, yaitu kita tentang kesetimbangan benda tegar dan dinamika rotasi. Nah, jadi ada apa nih hubungannya antara dinamika rotasi kemudian dengan dinamika yang sebelumnya? Nah, yang lagi jangan lupa silahkan isi absensinya ya. Nanti di share di chat di situ. Nah, jadi setelah kita mempelajari yang kemarin-kemarin di yang kelas 10, kita sekarang ke materi yang berikutnya, yaitu tentang dinamika rotasi. Nah, untuk apa sih kita mempelajari dinamika rotasi? Nah, di sini yang kalian perlu pahami adalah dalam eh, suatu gerak benda itu nggak selalu semuanya lurus, tapi ada juga yang berrotasi. Nah, inilah yang akan kita bahas. Namun sebelum kita ke dalam lebih lanjut lagi membahas tentang benda yang bergerak secara rotasi, kita akan mempelajari apa sih yang mempengaruhi si benda tersebut bisa bergerak secara rotasi. Nah, ini dia tujuan pembelajaran kita kali ini. Jadi pembelajaran kali ini nih kita akan melakukan sebuah diskusi, kemudian eksperimen, kemudian yang tujuannya adalah untuk mendeskripsikan bagaimana pengaruh gaya pada gerak rotasi. Gaya. Nah, jadi di sini kita akan bahas yang pertama tentang momen gaya. Nah, yang ini yang berhubungan dengan gerak rotasi awal di awal-awal ini. Nah, jadi sebelum kita bahas lebih lanjut tentang kesetimbangan benda tegar, dinamika rotasi, dan lain sebagainya, kita belajar tentang momen gaya dulu. Nah, di sini tujuannya sudah Ibu sampaikan. Nah, ini merupakan aplikasi dari penerapan torsi atau momen gaya. Jadi momen gaya itu kata lainnya adalah torsi. Kalau disimbolkan itu bacanya adalah tau. Kemarin yang kelas 10 sudah dijelaskan ya. Ada yang ada hukum Newton 2. Nah, itu adalah pakai gerak translasi namanya. Nah, ada pun namanya gerak rotasi. Gerak rotasi ini adalah gerak yang disebabkan oleh yang namanya torsi atau momen gaya. Gerak yang mana dulu, Bu? Gerak rotasi, boleh gerak translasi, gerak translasi. Gerak Ada yang translasi bisa contohnya ada gerak lurus beraturan, gerak lurus berubah beraturan, gerak jatuh bebas, gerak vertikal ke atas dan ke bawah, sama gerak peluru. Yang berputar terhadap sumbu putar atau sumbu rotasinya. Jarum jam untuk menunjukkan waktu, pergerakan waktu. Ya, betul. Itu ini ya, kita lihat contoh dari gerakan rotasi. Kalau gerak translasi, contohnya ya gerak lurus beraturan, gerak lurus berubah beraturan, gerak jatuh bebas, gerak vertikal ke atas dan ke bawah, gerak peluru. Nah, kalau gerak rotasi sendiri ini adalah ya lebih simpel sih, gerak benda yang berputar terhadap sumbu putarnya gitu. Sekarang kita masuk ke intinya sih. Sekarang kita ke torsinya. Jadi, torsi atau momen gaya ini adalah hasil kali antara gaya yang tegak lurus terhadap jarak titik poros ke gayanya. Nah, gitu. Ya, dalam penelitian vektor. Nah, apa itu vektor? Kelas 10 pernah loh dibahas. Apa itu besaran vektor?
memiliki nilai dan arah. Ya, Haura, benar. Jadi torsi ini adalah besaran vektor, dia punya nilai dan arah. Nah, kemudian di sini kita kesepakatan aja bahwa kalau positif nilainya dia arahnya searah dengan arah jarum jam ke kanan ya, arahnya muternya ya ke kanan. Nah, kalau misalkan dia berlawanan, nilainya adalah negatif. Nah, perlu diingat-ingat itu ya. Nih, contoh soal dulu. Pengaplikasian torsi dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya apa sih? Contohkan tuh di gambar di paling atas tuh. Nah, di ini, selain ini. Apalagi coba yang paling sederhana sekali yang kalian tahu. Kemarin LKPD sama bahan ajarnya sudah Ibu bagikan kan? Nah, dalam kehidupan sehari-hari apa aja? Ketika pintu rumah diberi gaya oleh tangan, maka engselnya akan berputar. Nah, itu benar. Nah, coba sekarang ini positif nilainya. Kemudian tinggal nyari jaraknya aja. Jarak dari sini ke sini, ke poros adalah 6 cm. Nah, dijadikan meter, maka dikali 10 pangkat min 2. Nah, gaya yang kedua yaitu 4 Newton yang di sini. Nah, dia tepat berada di poros. Kalau tepat berada di poros, ya berarti nilainya positif. Ya positif di sini. Kemudian jaraknya ya 0 gitu loh. Nah, kemudian yang 10N, yang 10N kita lihat tanda panahnya ke atas. Ke atas kita bayangkan dia kayak didorong ke atas ke sini arahnya. Nah, ke sini berarti muter ke sini. Searah atau berlawanan arah? Jarum jam. Searah. Searah. Bernilai positif negatif. Positif. Positif, maka disinilah positif. Positif 10. Jaraknya ya dari gaya ini ke poros ini. Berapa? 2 cm atau 2 kali 10 pangkat min 2 meter. Nah, tinggal digabungkan semuanya, dihitung, maka hasilnya segini. Sudah jelas? Jelas, Bu. Jelas. Selanjutnya adalah torsi atau momen gaya. Torsi itu adalah hasil kali antara gaya yang tegak lurus terhadap jarak titik porosnya. Torsi itu bisa bernilai positif dan negatif tergantung dari arahnya. Tadi sudah sesuai dengan kesepakatannya ya. Dilihatkan tentang bagaimana cara kita menggunakan LKPD. Sudah dilihat ya? Sudah, Bu. Oke. Nah, jadi kita akan belajar menggunakan dengan PET simulation. Jadi di sini kelompok yang kemarin lagi ya, jadi didiskusikannya untuk mengisi LKPD-nya. Nah, kemudian tujuan dari LKPD ini adalah kalian memahami konsep ini. Ada, Bu. Oke. Jadi nanti kalian klik saja tadi link tadi, kemudian masuk, kemudian kalian pilih Balance Lab. Nah, yang ini. Nah, seperti ini. Nah, setelah ini kalian pilih rules. Jadi yang ada angkanya, yang ada skalanya. Nah, seperti ini. Nah, di LKPD di sini kita lihat di sini ininya adalah pasang bata dengan 10 kg di sebelah kiri dengan jarak 1 meter dari poros. Kemudian dengan massa 5 kg pasang di sebelah kanan, atur sedemikian rupa posisinya sehingga seimbang. Nah, kemudian selanjutnya hitung total momen gaya seluruhnya, setiap ruasnya masing-masing di kelompok WhatsApp kalian. Kemudian
Ada yang mau ditanyakan? Bu, Ya, untuk pengisian LKPD-nya di buku atau di LKPD yang Ibu berikan PDF-nya? boleh langsung diisi di situ ya juga. Tapi kalau misalkan tidak ribet, karena kan harus ada penulisan rumusnya ya, jadi perhitungannya ya. Jadi kalau misalkan di buku kan enak penulisnya kan, Ya. kalau itu kan harus diketik gitu. Jadi pengennya sampai jam 4 sore hari ini. Untuk yang tes formatif, Ibu buka sampai besok ya. Kalau untuk tes formatifnya. Tapi untuk LKPD-nya sampai sore ini. Jadi silakan kalian diskusi aktif di diskusi. Nanti Ibu pantau di situ. Nanti kan terlihat mana yang aktif, mana yang kurang aktif kelompok-kelompoknya gitu. Oke, ada yang mau ditanyakan? Oke, sebelum kita tutup, kita refleksi dulu. Kira-kira hal apa yang kalian dapati setelah mempelajari materi ini? Silahkan. Haura mungkin? Iya, Bu. Ya, silahkan. Apa namanya, tanpa kita sadari ternyata di sekeliling kita itu kita banyak nemuin benda-benda yang berhubungan dengan torsi atau momen gaya. Terus juga kalau mau ngitung harus dilihat juga arahnya kemana. Kalau misalnya searah jarum jam berarti dia nanti positif. Kalau berlawanan nanti dia negatif gitu. Oke, terima kasih Haura. Itu Kan saya sebelumnya belum tahu dan sekarang saya sudah bisa memahami walaupun emang belum terlalu gitu. ya. Oke, karena emang ini baru ya, karena untuk momen gaya ini adalah ibarat kata materi pembuka ya, materi pembuka untuk di bab kesetimbangan benda tegar dan dinamika rotasi. Yang penting kalian tahu dulu nih bahwa momen gaya dan torsi ini merupakan gaya yang mempengaruhi benda yang bergerak secara rotasi ya untuk kedepannya. Oke, jadi kalau kita simpulkan pelajaran kita hari ini, apa nih, Rian? Mana bisa Iya, menyimpulkan Bu. pelajaran Jadi kita hari ini? bisa. Jadi dinamika rotasi itu penyebabnya itu adalah torsi atau momen gaya. Dan kalau torsinya itu momen gaya atau torsi itu suatu titik yang didefinisikan sebagai hasil kali antara gaya yang tegak lurus terhadap jarak titik poros ke gaya. Terus kalau torsi positif itu dikatakan positif jika torsinya searah dengan jarum jam. Terus kalau torsi negatif itu dikatakan jika berlawanan dengan arah jarum jam. Oke. Gimana semua bisa tentang momen gaya dan torsi? Cukup sekian dari Ibu. Silahkan nanti kita lanjutkan saja diskusinya melalui grup WA masing-masing dengan mendiskusikan pengerjaan LKPD-nya. Kemudian jika ada yang masih kurang paham, silahkan ditanyakan langsung di grup yang ada ibunya juga kan di situ ya. Dan nanti kita akan bersama-sama untuk membahasnya. Jadi silakan dilanjutkan dengan kelompoknya masing-masing. Nah, kurang lebihnya mungkin itu saja dari Ibu. Silahkan dipimpin doa untuk menutup pelajaran hari ini. Silahkan. Siapa? Ramdan, Bu. Oke, Ahmad Ramdan. Mana Ahmad Ramdan? Berdoa di dalam hati dimulai. Pak, tetap dilanjutkan via diskusinya ya, via WA. Wassalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.